Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan segala nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan bisa menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang menggunakannya di jalannya sesuai dengan petunjuknya, sehingga Allah pun akan menambahkan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang mengikuti jejak dan langkahnya hingga akhir kiamat nanti. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencermati apa yang menjadi maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, sudah jelas bahwa Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Maka keberadaan kita dalam alam dunia ini yang tidak boleh kita tawar adalah bagaimana kita bisa mewujudkan nilai-nilai ibadah tersebut. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmahnya telah memberikan kepada kita segala apa yang menjadi kemudahan untuk bisa mewujudkan nilai-nilai ibadah tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala memandu kita untuk kita bisa mewujudkan nilai ibadah tersebut dari mulai hari per hari, pekan per pekan, bulan per bulan, hingga tahun per tahun. Allah mewajibkan kepada kita ibadah salat yang 5 waktu setiap hari. Allah mensunahkan kepada kita adalah ibadah-ibadah yang bentuknya pekanan. Ada saum Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Ada pula yang juga pekanan namun jadi kewajiban berupa ibadah Jumat. Ada pula yang bulanan berupa saum di ayyamul bid, ya, kala bulan sedang purnama. Ada pula Allah mewajibkan kepada kita segala yang wajib tadi yang bersifat tahunan, seperti ibadah saum, ibadah zakat. Ada pula yang Allah fardukan kepada kita dari ibadah yang bersifat sekali saja cukup seumur hidup, berupa ibadah haji. Jadi kalau kita cermati apa yang menjadi syariat Islam ini, maka sesungguhnya syariat tadi sudah mengarahkan kita untuk kita bisa mewujudkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tentu bagian daripada rahmahnya Allah, sayangnya Allah kepada kita, sehingga kita diarahkan. Sadar tidak sadar, ngerti tidak ngerti, kalau orang mau berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi syariat tadi, baik yang wajib ataupun yang sunnahnya, maka dengan sendirinya nilai-nilai ibadah akan terwujud dalam kehidupannya. Dan itulah sesungguhnya yang Allah inginkan untuk kita dalam kehidupan ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimana Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah tadi terus berkesinambungan. Tidak putus dengan ibadah Ramadan yang sebulan penuh kita saum, lalu kemudian Syawal selesai. Enggak. Syawal Allah sunnahkan, Rasul perintahkan kita untuk bersaum padanya 6 hari. Kemudian ada kita beralih kepada bulan Dzulqa'dah di mana kita berada sekarang. Ini merupakan bulan di mana
Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan kepada sebagian kita yang mampu untuk segera melaksanakan ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan di mana orang bisa melaksanakan ibadah haji dari mulai perjalanannya hingga sampai ibadah haji nanti dilaksanakan dari mulai tanggal 8 hingga tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah setiap tahunnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang diperoleh ketika seseorang telah mewujudkan nilai-nilai ibadah tadi. Katakan kita sudah sholat 5 waktu, sudah saum, mungkin melatih Senin Kamis, kita juga beriltizam dengan ibadah Jumat, kita juga mungkin ada ibadah yang lain baik bulanan dan seterusnya. Apa sesungguhnya yang diperoleh dengan semua tadi? Sesungguhnya apa yang kita lakukan dari ibadah tadi hendaknya kita wujudkan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan tidaklah ibadah itu menjadi ibadah yang bernilai sempurna kalau tidak diunsuri dengan rasa cinta kita kepada Allah. Bagaimana kita tidak harus cinta kepada Allah? Kita wajib cinta kepada Allah. Kita wajib cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena Allah lah yang telah menganugerahkan segala nikmat. Rasulullah yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Kalau ada orang yang memberikan kepada kita segala kebaikannya, maka kita akan mencintainya dan bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling berhak untuk kita cinta kepadanya dan bersyukur kepadanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menegaskan di dalam surah Ali Imran ayat ke-31, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian memang ingin mewujudkan nilai cinta kalian kepada Allah dengan ibadah-ibadah tadi, maka kata Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam kita mewujudkan nilai cinta kita kepada Allah dengan ibadah, maka ibadah tersebut harus dengan berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan nilai. Karena Rasul menegaskan dalam hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang beramal dengan satu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, kata Rasul, fahuwa raddun, maka amalan tertolak. Para jemaah sekalian, maka penting kita untuk belajar dan belajar. Terlebih mungkin jamaah-jamaah kita yang mungkin ingin melaksanakan ibadah haji, di mana kesempatannya tidak mudah untuk didapatkan. Seorang mendaftar mungkin harus nunggu sekian tahun, bahkan puluhan tahun. Jangan sampai ketika ibadah itu dilaksanakan namun tidak dasari dengan ilmu. Perlu dengan ilmu bagaimana kita berittiba kepada Rasul dalam ibadah tadi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, artinya hadis qudsi. Apa katanya? Kata Rasul, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah ada seorang hambaku, kata Allah, yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada aku, bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, yang lebih aku cintai daripada dia mengerjakan sesuatu yang telah aku fardukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta, sangat suka kalau kita ketika ingin bertaqarrub kepada Allah berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang wajib. Jaga yang wajib, salat yang wajib, saum yang wajib, apa saja yang wajib jaga.
Itu merupakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang wajib-wajib tadi sudah kita jaga, kita pelihara, maka kita tingkatkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Sehingga semua kewajiban dalam Islam ada yang sunnahnya. Salat ada yang wajib, diiringi ada yang sunnahnya. Saum ada yang wajib, ada yang sunnahnya. Zakat ada yang wajib, sementara ada yang sunnahnya berupa sedekah. Begitu pula yang lain termasuk ibadah haji. Yang wajib sekali, berikutnya adalah sunnah saja. Para jemaah sekalian, kemudian kata hadits tadi, wa ma yadzalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hambaku itu senantiasa kalau sudah tadi bertaqarrub dengan yang wajib, dia tidak cukupkan dengan yang wajib, namun dia tambah dengan hal-hal yang sunnah. Lalu kata Allah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Artinya apa? Hadits ini mengisyaratkan kepada kita ujung daripada ibadah yang kita lakukan akan menghasilkan cinta Allah kepada kita. Ini hal yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mendapatkan cinta Allah? Bukan kita ngaku, tapi bagaimana kita bisa mendapatkannya adalah hadits tadi memberikan kita bimbingan. Yuk kita kerjakan yang wajib, yuk kita lanjut dengan yang sunnah. Maka dengan wajib dan sunnah tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita sebagai hambanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan bagian daripada hal yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kecintaan Allah kepada kita tentu akan memberikan banyak kebaikan. Tidak ada siapapun kalau kita bandingkan dalam kehidupan manusia, dia menyintai si A, maka dia akan memberikan kebaikan kepada si A. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil matsalul a'la, Allah memberikan perumpamaan yang lebih tinggi. Ketika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memberikan segala taufik, petunjuk dan kebaikan untuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan segala ibadah-ibadah yang wajib, diikuti dengan yang sunnah, sehingga akan menghasilkan kecintaan Allah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu samiul alim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kecintaan Allah merupakan sesuatu yang sangat dirindukan dan diimpi-impikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang juga harus menjadi impian dan keinginan kita sebagai hambanya. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang sudah jelas dijamin secara hadits min ahlil jannah. Beliau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menaklukkan Khaybar, benteng Yahudi yang berada di seputar kota Madinah. Ketika itu kata Rasul, la'utiyannar raya. Kata Rasul, besok aku akan serahkan kepemimpinan perang melawan Yahudi Khaybar tersebut kepada seseorang. Kata Rasul, orang ini adalah tidak disebutkan, tapi Rasul menyebutkan sifat. Kata Rasul, orang ini yang aku akan berikan kepadanya kepemimpinan memimpin untuk perang dengan benteng Khaybar tersebut adalah seseorang yang dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulnya. Begitu pula Allah cinta kepadanya dan Rasul pun cinta kepadanya.
Artinya bahwa cinta antara dia dengan Allah bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, namun cinta yang menjadikan kehidupannya gayung bersambut. Dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, Allah pun cinta kepadanya, Rasul pun cinta kepadanya. Tentu ini merupakan hal yang luar biasa. Sehingga kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak pernah punya keinginan untuk menjadi pemimpin kecuali tatkala Rasul mengatakan bahwa besok akan diserahkan kepada orang yang orangnya Allah cinta kepadanya, Rasul kepadanya juga cinta, dia pun cinta Allah itu Rasul. Itu yang menjadikan kata Umar, aku ingin untuk bisa menjadi orang yang besok terpilih. Kemudian setelah besok tiba, kemudian ternyata Rasul SAW menyerahkan kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Artinya kalau kita lihat dari apa yang menjadi kisah tadi, menunjukkan kepada kita bahwa sahabat Umar saja yang sudah begitu luar biasa nilai imannya masih adalah punya keinginan untuk bisa mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasul, sebagaimana dia berusaha untuk mewujudkan cintanya kepada Allah dan kepada Rasul. Maka kita sebagai hambanya yang lemah, yang mungkin masih banyak sangat kekurangan pada diri kita, hendaknya kita selalu berupaya untuk bisa mewujudkan sedikit demi sedikit dengan amal ibadah kita yang Allah perintahkan, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Kita berada sekarang di bulan Dzulqa'dah. Bulan depan dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 10 itu merupakan adalah hari yang terbaik dari hari-hari dunia. Maka nanti jangan sampai kita terlewatkan. Kita sudah tanggal berapa sekarang? Oh, sekarang sudah tanggal katakan misalnya 8 atau 9 Dzulqa'dah. Berarti tinggal 3 pekan lagi. Hati-hati. Jangan sampai kita lalai. Itu ada kebaikan di sana untuk kita bisa mendapatkan yang dikatakan tadi, cinta Allah dan cinta Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemudahan untuk bertaqarrub kepada Allah dengan yang wajibnya, dengan yang sunnahnya, sehingga apa yang menjadi nilai cinta Allah dan cinta Rasul kepada kita akan Allah berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. Allah